Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Alisa Maharani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang dan bunyi. Yuk belajar bersama. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama proses perambatannya. Ada jenis gelombang. Yang pertama, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi longitudinal dan gelombang transversal. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di benda padat, benda cair, serta benda gas. Bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, dan lain-lain. Macam-macam bunyi. Seperti yang kita lihat di tabel, ada 3 jenis bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan, misalnya anjing dan jangkrik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan hampir seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi yang frekuensinya lebih besar dari 20 ribu. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, macam-macam bunyi lagi. Yang pertama, nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar, misalnya bunyi alat musik, gamelan, dan nyanyian. Yang kedua, desiran adalah bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar, misalnya bunyi aliran angin, sungai, dan air terjun. Yang ketiga, ada letupan adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur dan tidak enak didengar, misalnya bunyi petasan dan ledakan. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Syarat resonansi, benda yang ikut bergetar mempunyai frekuensi yang sama dengan benda yang bergetar mula-mula. Contohnya, dawai gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar. Layangan. Apabila bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit kemudian berinterferensi, maka akan terjadi penguatan saat fase yang sama dan terjadi pelemahan saat fase yang berlawanan. Gejala penguatan dan pelemahan bunyi secara periodik inilah yang disebut dengan layangan. Jumlah layangan per detik diketahui dengan rumus delta F sama dengan F2 kurang F1 dan periode layangan T sama dengan 1 per delta F. Efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar karena adanya gerak relatif sumber dan pendengaran. Intensitas dan taraf intensitas. Intensitas bunyi adalah energi bunyi per satuan waktu yang menembus bidang luas satu satuan tegak lurus arah rambat bunyi. Intensitas bunyi yang terlemah dan masih dapat didengar disebut intensitas ambang. Harga intensitas ambang tergantung besar kecilnya frekuensi bunyi.